Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Dopa. Ketemu lagi ya untuk IG Live Collab malam hari ini. Ya, ke malam ini kita spesial kedatangan tamu. Mungkin sudah ada yang menanti-nanti ya. Mungkin dari IG beliau juga udah sempat share juga. Beliau Dr. Gia Pratama. Mungkin sudah sangat dikenal sekali di dunia Twitteran dan per-Instagraman, tapi beliau di sini nanti dalam kapasitas beliau sebagai seorang penulis buku, baik itu buku kesehatan, terutama kita fokusnya nanti buku kesehatan, meskipun beliau juga punya buku yang bertema non kesehatan, tapi yang mau kita pelajari itu bagaimana bahwa menerbitkan sebuah buku karangan buku sendiri itu tidak sesulit yang orang bayangkan ya. Nanti kita bisa belajar bareng. Di samping beliau juga selaku mentor di salah satu e-course Dopa, mungkin udah ada yang tahu, ini tadi juga udah kita share. Alhamdulillah bahwa e-course beliau hari ini sudah terlisting di dopa.co.id ya. Nanti yang mau join, mau ikut kelasnya beliau, ini Dokter Gia udah hadir. Sebentar Dokter Gia, sambil saya buka dulu. Mohon maaf tadi agak sedikit terlambat karena baru selesai untuk praktek. Jadi Dokter Gia ini juga salah satu mentor di Dopa. Nanti yang ingin belajar bagaimana caranya menulis dan segala macam bisa kontak ke admin atau langsung ke websitenya Dopa ya. Oke, ini udah undang Dokter Gia. Oke, ngobrol tersambung. Bentar ya. Ini pasti nanti viewernya sangat banyak dari fanbase-nya Dokter Gia ini hari ini. Ya, selamat malam Dokter Gia. Halo, Ya, hai Dokter Odi, gimana kabar? ya. Alhamdulillah baik dok. Sehat dok. Senang bisa ketemu akhirnya walaupun hanya online. Nah ini pasti nanti bakal banyak viewersnya dari followersnya Dokter Gia ini hari ini ya. Cuma yang harus saya ingatkan untuk follower-followernya kan mungkin kebanyakan memang menunggu konten-konten medisnya Dokter Gia. Jadi untuk malam hari ini Dokter Gia mungkin lebih kepada seorang penulisnya ya, kapasitas beliau sebagai seorang penulis, di mana buku-buku beliau juga banyak diterbitkan di Gramedia, mungkin sudah ada ya dokter ya, salah satunya. Iya, iya, betul. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan kalau bisa bukan tentang medis ya, untuk followernya dokter Gia. Tapi kalau mau belajar gimana Iya, cara menulis artikel kesehatan dan nanti segala macam ini bisa. kalau tentang telinga, tentang vertigo bisa ke Dokter Odi nanti nunggu live Dokter Odi aja. Saya nggak ada les tentang THT dok, Oh, saya jarang tentang ya, ini semua. gitu ya. Itu kalau di rumah sakit baru ada itu, kalau ini nggak ada dok. Oh, oke, oke, oke. Oke, nah, untuk tema malam hari ini adalah writing for health and writing for life ya dok. Ya, biar kelihatan Iya, keren ini lah dok ya. seru nih. Nah, Aku udah mungkin siapin nih materinya. saya juga pertanyaan udah lengkap nih dok. Wah, Jadi mungkin nanti yang belum sempat bertanya bisa ikutan kelasnya Dopa, jadi bisa lebih puas tanyanya dengan Dokter Gia ya, dan sudah ada materinya cukup lengkap juga. Tadi kemarin saya sudah lihat materinya Dokter Gia sudah cukup sesuai ekspektasi kami untuk sebuah e-course untuk menerbitkan sebuah buku dok. Nah ini kan mungkin iya, insya Allah, ya, insya Allah. mungkin banyak followernya Dokter Gia, cuma beberapa mungkin ada yang dari sejauh Dopa mungkin saja, mungkin saking nggak pernah megang IG atau mungkin nggak pernah megang Twitter, jadi belum pernah lihat Dokter Gia. Jadi mungkin bisa perkenalan singkat dulu dok ke sejawat dulu Pak. Oh iya, 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 iya. Perkenalkan, nama saya Dokter Gia Pratama. Jangan manggil saya dok, panggil Mas Gia aja gimana? Karena kan teman-teman bukan pasien saya. Jadi malam ini Mas Gia mau cerita. Saya bekerja sebagai kepala instalasi gawat darurat dan cuci darah di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Jadi memang ya berhadapannya dengan darah dan air mata gitu sehari-harinya. Selain itu saya juga aktif di sosial media.
sekaligus menulis buku. Kebetulan menulis itu memang sudah jadi hobi dari SMA, itu salah satu penghasilan tambahan saya selain uang saku gitu. Siapa market saya dulu? Market saya dulu itu adalah teman-teman saya yang mau nembak pacarnya. Nah, semua kalimatnya dari saya tuh, puisi dan lain-lain. Nah, saya bilang bayar dulu 50%, nanti kalau keterima bayar lagi 50% Hmm. gitu. Itu cukup Oke. lumayan. Sampai berlanjut sampai ke kuliah, eh, puisi dan lain-lain gitu. Jadi ya, sampai akhirnya diterbitin jadi buku dan akhirnya jadi film waktu itu ya, tahun 2021 gitu ceritanya Oke. Dokter Adi. Jadi ya, yang ingin saya lakukan di e-course adalah, hmm, ingin memberitahu bahwa ternyata menulis itu income-nya besar, apalagi sudah kerja sama-sama untuk jadi film cukup lumayan dan itu bentuknya royalti. Jadi kapanpun teman-teman ada yang beli bukunya, itu uang royaltinya terus masuk. Seperti kerjanya cuma sekali, tapi uangnya bisa terus mengalir gitu, Dokter Adi. Karena lanjut jadi pemeran di filmnya sendiri juga, Dok. Mungkin jadi figuran. Dokter Adi Lumayan ya. mau Paling casting nggak casting. paling nggak ada cameo cameo kayak gitu ya, Dok ya. Iya, 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 iya. Oh. Nah, itu yang udah dari Dokter Dia udah perkenalan singkat ya. Jadi beliau di sini nanti kapasitasnya bukan sebagai kepala instalasi instalasi gawat darurat, tapi sebagai penulis, terutama beberapa juga buku tentang kesehatan ya, Dok. Nah, ini tadi juga Iya, sudah disebutkan benar. bahwa menulis sudah dari ini udah ada yang Dokter Dia. Aku lagi baca buku Perkara Dia. Saya mah belum. Ah, Ini saya wawancara tapi mah belum baca ini, Dok. Padahal buku saya selemari tapi nanti saya makanya lengkap bukunya kebayang. Dokter Dia ini. Iya, selalu emang gitu kok, Dok. Emang aku juga sering ada beberapa buku yang masih dalam plastik, tapi terus aja beli. Kayak ketagihan ya, Dok ya. Iya, gitu. Nah, itu kan tadi udah disebutkan Dokter Dia dari SMA aja udah mulai menulis paling enggak puisi atau apapun itu. Tapi kalau sampai saat ini, Dok, yang berbentuk buku sendiri itu sudah berapa yang sampai diterbitkan di publisher? Makanya saya juga sebenarnya ya sedikit kaget juga ya waktu itu nerbitin buku pertama, tiba-tiba bestseller, penjualan sedahsyat itu. Nerbitin buku kedua, lebih lagi penjualan lebih dahsyat dibanding yang buku pertama. Nunggu buku ketiga juga bestseller lagi. Jadi ya ditunggu banget buku keempat dan sekarang lagi proses. Insya Allah sih ya tahun ini buku keempat, Dok. Kalau buku pertama itu saat sudah jadi dokter, Dok, atau saat sekolah? Udah beres, udah jadi Oh, udah dokter. beres. Yang Dan udah berhenti di nikah, udah kamu nikah. itu ya, Dok ya? Udah Udah nikah. nikah. Oke. Makanya cocok kan, kalau udah nikah kan Oh. berhenti di kamu. Kalau masih jomblo berhenti di siapa ya bingung. Tadi yang itu yang buku pertama ya, Dok ya? Yang berikutnya yang Perikardia itu ya? Iya betul, betul, betul. Oh, tadi saya bayanginnya pas Perikardia pas koas. Oh, berarti yang berhenti di kamu Iya mungkin pas itu cerita koas, itu cerita nah, koas. jadi merecall zaman koas gitu ya. Itu berarti kan nggak Iya, iya. semudah itu. Iya, sebenarnya perikardia itu, Dok, itu kelanjutannya berhenti di kamu. Jadi segmen waktunya aku bikin dua garis waktu yang berbeda, sama-sama 2 tahun, tapi segmen waktu yang pertama itu aku bikin dari sejak nikah sampai ayahnya istriku meninggal, itu kan 2 tahun ya. Terus segmen flashback itu 2 tahun juga, dari jadi sarjana kedokteran sampai jadi dokter gitu. Oh, oh gitu. Saya Jadi kira aku bikin sesuatu dua yang garis. berbeda. Saya membayangin tadi Enggak, Perikardia itu enggak. kehidupan Masih. masa koasisten sih kayak Iya, bukunya iya, siapa iya, ya itu iya, ya. benar, benar. Ah, Iya, kayak 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 gitu. Cuma sebenarnya tuh aku bikin dua garis waktu. Jadi kehidupan koas itu jadi kayak flashback aja, Dok. eh, Garis waktu utamanya adalah setelah saya nikah sampai ayahnya Vira meninggal gitu. Nah, tadi saya bayangin kekonyolan koas itu jadi kayak apa ya bukunya siapa Seru. dulu ya yang Cado-cado, Bang Ferdi satu itu Rifa. kan juga Iya, kayaknya iya. fokusnya kan Dokter Ferry Rifa kan fokusnya di Iya. kehidupan koasnya bukan di asmaranya. Kalau Eh, ini gabungannya, Dok ya. Gabungannya. Dan waktu koasnya Ah, justru lebih ke bukan lucu-lucunya, saya justru ngajak pembaca itu jadi ikut bareng saya belajar ilmu kesehatan, belajar tentang tubuh manusia gitu. Jadi sama-sama bareng kan, bodoh-bodohnya koas gitu. Jadi ya ikutan bareng gitu. Oh, jadi kayak
Kalau baca tuh kayak ikutan bareng saya di situ kayak di sebelah saya gitu. Itu dari 3 buku itu yang penjualannya paling banyak yang mana, Dok? Perikardia, Oh, Perikardia. Nah, oh makanya Maharaja dia ya. mau diambil jadi film lagi. Cuma ya Oh, belum aku iyahin dok, karena ya oh kan tuh syutingnya completely di rumah sakit kan. Jadi ya gimana nanti itu? Bingung juga. biasanya terus dilibatkan dalam apa, Dok, kalau seperti itu nanti, Dokter? Penulis skrip biasanya. Oh, di skripnya. Oke. Mm-mm. Nah, Karena bener-bener dua entity yang berbeda dok. Nulis buku sama skrip nulis skrip itu tuh dua monster yang berbeda gitu. harus belajar lagi ya, Dok, mungkin ya. Iya, Nah, jauh banget, beda banget dok. oh, oh, dilibatkannya sampai sejauh itu ya. Saya kira cuma misal udah jadi skrip dan segala macam, ini minta pertimbangan seperti ini sesuai nggak sama Theater of Man-nya Dokter Dia waktu itu. Jadi sampai nulis Iya, skripnya iya. juga. Oh, Mm-mm. Mm-mm, terus bener, sampai sampai berapa nulis skripnya. eksemplar, Dok? Sekarang, Dok, untuk Perikardia? Kalau boleh tahu, Dok. Bayangin dari 2020 sampai sekarang aku masih nerima terus dong Hmm. uang masuk itu. Hmm. Udah cetakan buku keberapa ya? Sampai lupa aku sendiri. Nggak mantau lagi. Jadi aku mantau cuma uangnya doang, masuk eksemplarnya nggak kehitung. Oh, kira-kira, Dok, sekitar berapa ribuan eksemplar gitu, Dok, biar ada bayangan Iya sedikit. kira-kira ya kalau uangnya segitu banyak mah lebih dari puluhan ribu ya. 1.000 eksemplar. Oh, oh no. Kalau uangnya segitu ya, aku sih hitung aja dari 10% royalti gitu-gitu. Angka Itu eksemplarnya nggak. Gramedia, Dok. Betul, betul. Sama Mizan aku. Tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya aku dibantu Mizan. Oh, gitu. Nah, itu mungkin kalau teman-teman yang pengen membaca, saat ini bisa dicari di toko buku apa, Dok? Kan yang mungkin nggak jarang Di baca ya. toko buku online di Nah, Mizan ada, di nah, Gramedia juga bisa. oke. Tabung Seto apa lagi ya? Kalau di Iya, Jakarta apa ya? Sosial agensi nggak ada ya, Dok? Jakarta ya? nggak ada. Oh. Nah, oke. Kira-kira dulu apa, Dok, kendala awal waktu mulai menulis? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mengalami yang sama mungkin, Dok. Jadi yang pertama kali menghinggapi teman-teman nakes adalah bahwa terjebak sama profesi dok. Jadi saya ini dokter, saya ini perawat, saya ini petugas lab, saya ini radiolog. Saya bukan penulis, jadi tidak mungkin saya menulis. Padahal itu completely mindset yang salah ya gitu. Hmm. Ada kendala nggak, Dok, Justru dulu kalau Dokter Gia sendiri memulainya itu? Kenapa tiba-tiba pengen menulis dulu, Dok? ya jadi kan kalau kita bukan anak sultan, kita bukan anak konglomerat, menulislah gitu katanya. Jadi ya udah, aku mulai nulis gitu. Itu startnya dari situ sih. Dan nggak ada kepengen dikaryakan. Dan aku start masuk ke Twitter juga kan, cerita di situ juga ternyata viral juga gitu. Terus ya udah, kalian aja deh, itu lanjut. Jadi dulu menulis sama bersosial media, Dokter lebih dulu dikenal di mana, Dok? Saya ingat, Dokter. Kalau yang saya lakukan menulis dulu ya, sosial media itu Oh, akses itu. aja. Tapi ternyata ya booming dulu di sosial media juga, ya udah. Terus lanjut Ada nggak, Dok, yang simultan. menginspirasi Dokter untuk mulai menulis, misal habis baca bukunya siapa, J.K. Rowling atau apa yang tiba-tiba terus Iya, Dokter jadi pengen banget iya menulis? ada namanya ibu literasi ya. Ibu literasi saya itu ya J.K. Rowling salah satunya. Ini buku saya Oh, juga salah satu yang terbanyak ya J.K. Rowling. Tapi ya Dan Brown aku suka banget, Michio Kaku juga tuh otak-otak brilian semua. James Clear yang bikin Atomic Habit juga keren. Yuval Noah oke. Harari juga keren, Sapiens gitu. Di Ecos kayaknya juga sempat dikutip yang dari Atomic Habit itu ya, Dok ya. Saya belum baca semua yang dikutip Dokter sih. Kalau Atomic Habit baca, terus yang lain-lain mungkin saya apa yang Sapiens saya belum dari, Dok. Lambat saya, Dok, kalau baca, Dok. Iya, Saking jadi sam menikmatinya, Dok.
Iya, memang bener-bener ada satu fase, teman-teman para pembaca pasti tahu fase ini. Fase di mana si kata huruf-huruf di dalam buku tuh seperti hilang, semua tuh udah dalam bentuk ini imaji semuanya, udah dalam bentuk teater gitu semuanya. Hilang kata-katanya tuh kayak hilang di buku. Kita tuh udah ada dalam situ gitu. Dan itu Oke. nikmat Nah, banget dong. nah, sampai saat ini, apakah dokter dia itu punya tim khusus, dok? Atau manajemen khusus yang khusus untuk mengurusi masalah publishingnya, editingnya, atau penerimaan royalti atau apapun itu, dok? Iya, 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 iya. Iya, iya, itu juga dari Nizam juga ada timnya. Kalau yang dari dokter dia sendiri, Enggak, aku nggak usah. enggak. Jadi Heeh. cuma sama istri aja ya, dok, yang Mm-mm. dikelola sendiri ya. Iya, iya betul. Uh, Ini dok, untuk baca cepet juga nih ada buku lama tapi bagus banget judulnya Super Speed Reading. Ini juga membantu hmm, banget ini. Jadi ada oke. beberapa teknik memang yang bisa dipakai biar kita bisa ngabisin satu buku tuh targetnya bisa seminggu gitu. Seminggu Eh, satu buku. tapi kalau Keren ya. cepet-cepet nanti boros, dok. Oh iya, iya sih. Jadi ini biasanya aku pakai kayak gini tuh bukan bukan buku novel, bukan buku Nah, fiksi ya. Ini buat yang self help book, terus kayak buat ya masalah hubungan sama manusia atau set goal itu aku pakai teknik dia gitu. Jadi cepet gitu. ada nggak, dok, yang buat buku anatomi atau apa, dok? Biar cepat ya. Dokter tuh aku tahu kenapa ngambil THT itu karena takjub sama keindahan koklea. Itu Wah, anatomi kecil tapi rumit, indah sekali. wah. Ya, ini kalau ngobrol sama dokter Gia pasti akan banyak kata-kata puitis seperti ini ya. Jadi mungkin jangan lupa yang belum belum melihat akunnya dokter Gia atau mungkin e-course-nya, nah itu pasti akan banyak kata-kata puitis seperti ini. Ya, Iya, jadi bayangin harus gerakan, biasa. gerakan berubah jadi getaran yang menggetarkan cairan, cairan ngegerakin sampai berubah jadi listrik tuh gimana caranya coba dok? Itu kan istimewa sekali. Sampai yang tidak saya pikirkan pun mungkin sudah dipikirkan dokter Gia. Malah saya masuk ya masuk aja, dok. Iya, dengan kecepatan kayak gitu ya, kecepatan suara 1600-an kilometer per jam. Dan kita proses aja itu dari bayi, kita bisa jadi tahu papa, mama, gimana coba prosesnya. Nanti Dan itu siap bikin sebenarnya itu satu buku lagi, dok. sebenarnya itu pintu masuk dari omongan yang penting sekali yaitu tentang artificial intelligence Nah, itu maksudnya. santai, santai, dok. Ini belum sampai sana, dok. Nah, ini kan mungkin beberapa juga sudah ada yang mulai iseng-iseng nulis di blog atau mungkin di Facebook, kayak misal Dewa Eka Prayoga yang biasanya dia bikin tulisan-tulisan berapa paragraf di Facebook nanti dijadikan satu jadi buku. Nah, itu ada nggak ada komunitas-komunitas khusus sesama penulis atau konten kopi seperti itu yang dokter dia juga ikuti sebenarnya? Ya ada Ada beberapa, nggak, dok? cuma yang nggak aktif juga aku di situ sih, Dok Odi. Pada Tapi akhirnya emang juga banyak kok. bingung. Oh, ada juga. Cuma ya juga bingung ya mau ngomongin apa ya, dok. Oh, ada buku baru. Iya, iya. Wah, padahal temanya nggak sesuai sama kita gitu. Nah, ini karena Iya tadi sudah gitu. sempat disinggung sama dokter Gia ya, kita skip langsung ke ini. Ada yang namanya artificial intelligence ya. Mungkin beberapa sudah lihat juga kehebatan ChatGPT dan segala macam OpenAI dari Elon Musk ini mungkin akan mengubah cukup banyak, dan mungkin teknologi AI ini nggak punyanya OpenAI aja ya, mungkin sangat banyak, dan saya melihat ini apakah ini menjadi tantangan, apa menjadi sebuah peluang atau tantangan bagi konten-konten writer lain ya, karena kita mau nulis apa cuma ngasih temanya aja udah langsung berat, mau rewrite bisa, editing bisa, cek grammar bisa. Saya mikir wah ini gimana ini untuk para penulis-penulis baik buku maupun nanti yang di website segala macam. Dokter dia punya pendapat sendiri mungkin, dok, terkait Iya, AI ini. iya, 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 iya. Jadi eh, ada fasenya kita
pesimis ya, ada fasenya harus optimis, sampai ada di masa depan itu hanya akan ada dua kejadian dok, utopia atau distopia gitu. Nah, ini That's jangan it kan dok. tinggi dok. Ini jauh depan nanti panas dok. Kepala Bayangin utopia itu semua paling ideal semua gitu yang ya kita dok. ya semua yang kita miliki sekarang, teknologi seperti AI ya, environment yang ada sekarang, kondisi sekarang, kalau semua kondisi plus-plusnya itu dikembangkan terus, itu namanya utopia. Tapi kondisi buruk-buruknya itu yang terus berkembang, itu namanya distopia. Nah, termasuk AI. Kalau AI distopianya adalah AI di mana kita yang dijajah sama AI itu. Otak kita begitu nggak berkembang, anak-anak kita ya, bukan kita maksudnya, otak kita mah udah berkembang. Keturunan kita ini akan begitu bodohnya gitu sampai nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya dipikirin sama AI. Dia tinggal nulis apa keluar AI. Jadi kan berhenti berpikir dong. Iya. Bener gak dong? Dan Ya, itu betul. adalah awal mula evolusi kemunduran, bukan evolusi perkembangan loh. Kita jadi manusia gini kan hasil evolusi ya. Evolusi terus gitu. Tiba-tiba jerk semuanya sudah dipikirkan, kecepatan ngitung sudah dipikirkan, maka akan terjadi evolusi kemunduran manusia dan itu yang harus kita cegah sebenarnya. Nah, tergantung kita sekarang di masa lahirnya AI itu, ini kita mau bawa kemana ini AI? Kita mau izinkan dia mengkooptasi dan menginvasi segala kemampuan berpikir kita, atau kita jadiin alat dok, gitu. Jadi Betul. dia tidak akan mengganggu kita karena dia hanya bisa yang dia bisa lakukan adalah hasil akumulasi belajar dia kan dok, jadi kan language base kan, dia semua dimasukin ke dalam dia, tapi hasil kreativitas, eh, ide-ide yang benar-benar original menurut saya sih masih, manusia masih menang gitu. Cuma Jadi ya, ya. aku udah nulis nih dok Hmm. beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kecerdasan buatan ini sebagai penulis ya. Pertama ya kita harus edukasi diri sendiri tentang AI ini penting untuk memahami dasar-dasar cara kerjanya. Gimana kita bisa tahu ini alat yang bagus atau alat yang merusak kalau kita nggak mau mempelajari. Jadi jangan ditepis dulu gitu, Hmm. di-embrace dulu justru dong gitu. Hmm. Jangan, bukan disikapin jangan dengan takut Hmm. gitu. Kedua, kita gunakan AI sebagai alat bukan pengganti, bukan pengganti kita. AI dapat menjadi alat yang berguna sekali memang seperti ya pemeriksaan, pengeditan gitu-gitu, volume-volume besar. Makanya sebenarnya yang riskan-riskan itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan volume-volume besar dan dalam kecepatan tinggi ya. Misalkan dokter radiologi, bener gak dok? Hmm. AI dimasukin aja semua data itu. Jadi kadang-kadang dokter radiologi bisa jadi obsolete kan? Karena dia nggak ada tindakan, tinggal baca hasil pembacaannya, dia punya punya jam terbang 10 tahun, AI punya 10.000 tahun misalkan hasil kumpulan dari puluhan ribu dokter radiologi gitu. Itu aku masukin di perikardia dok. Jadi sebelum AI ini muncul di Hmm. buku perikardia, aku udah bahas tentang AI. Karena ada Oh, satu nah. satu Pada hal yang tahun berapa AI nggak bisa lakukan. dari KBR, Bro? 2020. 2020. Padahal baru Banten 2002 sampai 2022 Bro. Iya. Jadi Uh, coba uh, memang uh, dokter dia itu. iya, aku bahas gimana cara ngalahin AI di situ. Karena ada banyak hal yang AI nggak bisa lakukan. Terus pertimbangan implikasi etisnya, terus kita bisa uh, tetap up to date ya. Aku tulis lagi di sini, uh, ketahui bahwa semua atau sumber pendapatan itu ya dari manusia. Jadi ada satu hal yang tidak dipunyai AI yang kita miliki adalah empati. Nah sekarang kalau kalau empatinya aja kita nggak punya, ya udah pasti kalah. Secara kecepatan berpikir kalah, secara penyimpanan memori kapasitas kalah, recall memori kalah gitu. Jadi ya itu dok. Oke. Jadi Hmm. pengembangan empati yang penting nantinya ke pasien ya terutama. Nah, itu terakhir saya lihat untuk ChatGPT itu menurut saya sudah sangat luar biasa, Dok. Jadi mungkin nanti saling lihat lagi ya, cross check ya. Iya,
Jadi bahasanya tuh dua udah dua bukan kayak minggu dok, eh, 2 minggu aku spend lebih dari 2 jam per hari untuk sama ChatGPT itu dok, brutal emang. eh, jadi bahasanya tuh halus kayak kita Mm-mm. lagi ngobrol. Kayak Misal manusia. kita nulis, misal kita nulis jodoh yang tepat buat saya apa, itu bisa ngobrolnya ya kayak orang biasa. Jadi bukan kayak terus kayak Google terus ada list Dikasih kayak website gini. Jadi website 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 enggak, enggak. ini enggak kayak orang ngobrol biasa itu. Jadi ini udah istilahnya sudah kebablasan sebenarnya. Dan bahkan sekarang mungkin konten video, gambar itu pun sudah menggunakan AI, istilahnya di rewrite versi video, versi gambar. Pada akhirnya nanti kalau feeling saya, orang udah akan malas bikin konten yang orisinil kalau seperti ini. Karena Iya. hasilnya pun udah halus. Bahkan saya dengan aplikasi rewrite yang berbayar pun masih lebih halus rewrite-nya ChatGPT. Itu menurut saya pribadi ya. Dan saya Iya, kan dahsyat juga dahsyat. kan dulu bikin ya bukan buku kayak dokter Gia ya, buku asal-asalan aja yang kemarin yang saatnya dokter bisnis itu kan beberapa ada yang saya masukkan editing, ada yang ada satu buku itu yang saya minta rewrite. Nah itu kan saya juga pakai jasa pihak ketiga kan, itu pun mungkin akan sama halusnya seperti ChatGPT ini. Berarti kan jasa-jasa seperti ghostwriter, rewrite, tukang rewrite dan segala macam itu Obsolete. pasti Nah. akan hilang. Nah itu Iya, juga siapa yang mau bayar untuk itu kan gitu. bahkan habis di rewrite lagi masih bisa kan kalau pakai Sangat sangat seperti sangat. itu. Jadi mau Kan sekarang dilacak mau bahkan seperti apa? iya, di tes plagiarism lolos, di tes AI chatbot lolos karena hasil dari rewrite rewrite itu gitu. Iya, nanti rewrite beberapa kali bagaimana mau membalikkan untuk ngecek ini versi aslinya seperti apa. Bahkan ini udah gabungan-gabungan. Itu yang saya nggak habis pikir. Iya iya Oke, benar 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 benar. Nggak ada yang tahu. jadi Bayangin sekarang itu baru ChatGPT 3 dok. Nanti kan ada Chat 4, ChatGPT 4, 5, 6 dengan akumulasi hasil dilepas ke publik kayak gini dok. Maka 4, 5, 6 akan brutal banget. Kalau sampai ChatGPT 10 aja, terus semua ilmunya yang dia hasil dari serapan interaksi dengan kita ya, selama 2 minggu ini gitu, dimasukin ke tubuh fisik, yaitu robot. Beres dok. bahkan yang Jadilah Skynet. sekarang kan yang versi sederhananya bukan masuk robot tapi apa avatar kita dengan voice over Gerakan. yang sudah diisi dan Deepfake namanya, kata-katanya deepfake ya. sesuai. Nah, deepfake ya. Deepfake Ayo, dengan intonasi kita, iya. dengan suara kita gitu. Dan itu pun pasti akan mudah sekali kalau dikonversi menjadi sebuah benda hidup bentuk robot gitu tadi kan dok. Nah itu yang Bener banget, bener banget. jadi udah Makanya, harus jadi siap-siap ya ini semua. tapi di saat yang bersamaan ini menjadi harapan juga penyembuhan kanker mungkin bisa ya dok. Ya kan penyembuhan HIV Ya, juga bisa. Kasih aja masukin datanya semua gitu yang kita punya sekarang. nah ini kan Ya mungkin yang bisa digalangkan Kemenkes juga kan sebenarnya Jok. Jadi data-data genomik semua penyakit ini kan sedang diserap jadi satu sama Kemenkes kan. Makanya iya. kalau bikin penelitian-penelitian doktoral untuk yang tentang gen dan segala macam itu kemungkinan dapat dana hibahnya jauh lebih besar ya dok sekarang dok di akademik Gitu tuh. ya. Saking didorongnya untuk melengkapi genomik ini untuk melengkapi AI-nya itu mereka udah menyiapkan AI-nya untuk gen untuk Iya, terapi iya, iya, gen iya. Ya itu CRISPR ya sama. potong gen semua itu dengan bantuan AI sih ya oke juga gitu. Makanya Elon Musk juga bilang kan, Ancaman. AI akan menjadi penemuan terpenting manusia dan kalau kita benar-benar mau membuat ini, bikinnya harus hati-hati gitu. Dan diarah menjadi Dan ancaman bayangin, terbesar manusia. ChatGPT tidak punya akses ke internet sama sekali. Bayangin, dia hanya hasil dimasukin data kan. Bayangkan kalau kita kasih akses ke internet, agak ngeri sih dok. Jadi makanya kalau dengan informasi-informasi nggak kesortir itu ngeri banget. Iya. Gitu. Bisa Nah, melakukan itu banyak hal gitu.
Mhm. Ada film Oke, ini dulu biar nggak namanya ah, film namanya Ex Machina atau nggak dok? Ex Machina. Belum eh, pernah lihat ya? kayak pernah itu yang itu ya. Johnny Depp bukan ya? Bukan ya? Bukan dia robot wanita gitu, tapi nggak kelihatan kayak robot, kayak manusia aja gitu. Oh, Ya dia oh. bisa Ya menggunakan kebalik-balik. semua ilmu seduksinya, seductionnya untuk ke laki-laki ya. Dia tahu kapan laki-laki itu aroused dan lain-lain. Gimana caranya? Wah, jebol aja itu keimanannya si Hmm, laki-laki. Habis itu hmm, dibunuh aja. Kan dia mah nggak ada perasaan ya. Udah hmm. selesai aja gitu. Dia bisa keluar dari kandangnya itu dan akhirnya bisa keluar dunia gitu, bebas dari kandangnya si robot itu. Iya, dan itu pasti akan sampai sana nanti itu. Tinggal kapan. Nah, makanya harus harus benar-benar hati-hati kita. Oke, ini biar Dan untuknya masih nggak terlalu jauh, jauh dong. untuknya Ini, ya. untuknya masih jauh. Jadi Iya. kita bisa bahas untuk minimal 5 tahun ke depan lah. 5 tahun ke depan masih aman kok. Minimal cuma buat konten, dong. Buat Iya, konten iya, iya. pembahasan. Nah, Iya, oke, iya biar nggak betul. terlalu jauh tentang AI ini dok, kita balik lagi dok tentang publishing buku ya. Nah, ada nggak sih dok istilah-istilah penting yang mungkin biar teman-teman atau sejawat Dopa tahu tentang istilah di dalam dunia publishing seperti ISBN, mungkin agensi, publisher, atau apapun itu dok yang sering keluar. Iya, iya, iya benar. Jadi setiap buku itu ada kodenya ya. Itu Hmm. maksudnya kode nasional itu namanya ISBN. Hmm. Terus ada royalti, ada eh, penerbit ya. Makanya nanti di situ juga di e-course kita nanti kita bahas juga tentang pilihan mau cetak sendiri bukunya atau enggak gitu ya. Nanti ada pilihannya, untung dan ruginya gitu. Oke. Kalau nggak salah Terus ya dok, kemarin kan terus hmm, gimana dok? Lanjut aja. ya, nanti masalah promosinya nanti bisa kolaborasi, terus nanti kalau mau dijadiin e-book kayak gimana gitu. Oke. Nah kan kalau nggak salah, yang kemarin kan sempat pengen nerbit-nerbitkan juga kan dok ya, iseng-iseng dok Kak. Tapi akhirnya saya Nah, jual sendiri. Kita kan ada namanya didaftarkan ke Perpustakaan Nasional, ada ah, di indeks di ISBN itu. eh, Kalau mau dijual sendiri kan mungkin nggak terlalu penting ya ISBN ya dok ya. Yang penting terdaftar ya, di Perpustakaan Nasional kalau nggak salah ya. iya betul. Uh, uh. Nah itu juga gambaran buat teman-teman yang misal bukunya pasarnya tidak terlalu banyak seperti saya, mungkin nggak ada salahnya kalau pengen dimonetize ya dicetak sendiri saja yang udah banyak jasa percetakan untuk buku sendiri, Iya, kemudian bisa dijual sendiri juga dan lebih bebas ya dok ya dibandingkan benar, benar, publisher ya. benar. Jadi Benar jauh. jangan takut menulis. Keuntungannya jauh lebih banyak secara persentase ya. Bahkan bisa 100% keuntungan. Biaya cetak total 25.000 kita jual 50.000 itu kan 100% keuntungan gitu. Yeah. Beda sama kalau sama penerbit. Hanya saja memang kalau sama penerbit itu salah satu keuntungannya ya bisa masuk ke Gramedia dan lain-lain karena dia yang masukin dan dia yang bisa cetak sesuai sama kebutuhannya Gramedia, minimal kan 1.000 eksemplar ya Gramedia itu. Ya, dan kalau udah seperti itu nggak boleh jual sendiri ya dok. Kalau udah masuk ke Nggak, sampai batas tertentu. Nanti ada oh makanya di kontrak harus detail sampai kapan. oh oh gitu. Nah, ini biar teman-teman juga agak kalau Gaga Media mungkin tadi ya sekitar 10%. Mungkin kalau playbook itu kalau nggak salah sekitar berapa sekarang ya? 50%, 35% atau 50% ya? Iya, Terakhir iya, iya, 50. 50%. Padahal dulu di awal kayaknya 70% turun jadi 50%. Iya, Kita kan iya makanya. mending Makanya memilih memang jual sendiri ya. volume tuh ya tetap volume tuh tetap penting. Makanya kalau punya market sendiri dan tahu kira-kira bakal kejual berapa kita bisa memperkirakan perlu cetak berapa karena kalau cetak sendiri juga kan ada kerugian yang buku-buku tidak terjual kan. Oh iya, itu sih maksudnya. Ini ada pertanyaan dok dari Dew. Dok, gimana bagi waktu antara pekerjaan sebagai dokter dan penulis? Jadi dokter Odi, saya, teman-teman semua itu waktunya sama. Pak Jokowi juga sama, yaitu 24 jam. Udah nggak ada yang, saya nggak 25 loh, dokter Odi nggak 25.
Pak Jokowi nggak 25, sama kita 24 jam juga. Jadi ada segmen-segmen waktu tertentu yang sangat amat tidak produktif, yang tidak urgent, juga tidak important ya. Nah, segmen waktu itulah yang digunakan. Oke, itu ya gambarannya. Kalau dulu Jadi, saya nulis artikel biasanya sambil nunggu IGD, nggak ada pasien, nah itu ya ngetik bisa, komputer IGD. bisa, Nah, dokter bisa, Gia bisa, bisa, gimana dok? Ada tipsnya bisa. nggak Kalau dok? aku sih, aku selalu habis sholat subuh jam Hmm, 5 sampai jam 6. Jam 6 baru lari olahraga gitu. Sampai jam 7 oke. baru ke rumah sakit. Nah itu juga Karena poin ada penting segmen olahraga ya dok ya. iya, ada segmen tertentu, ada segmen luar biasa, imajinasi yang luar biasa. Itu saat kita mimpi, itu kan liar banget hasil mimpi kita itu dok, ngaco-ngaco banget kadang-kadang kan. Tapi itu imajinasi yang dahsyat itu. Itu otak otak bisa mikirin kayak gitu tuh dahsyat gitu. Nah, itu dicatat. Jadi habis bangun tidur, sayangnya kan setiap mimpi kita kan 95% terlupakan kan. Nah sebelum lupa, catat. Jadi ada buku di sebelah tempat tidur tuh untuk nulis Hmm, hmm. mimpi tadi malam. Kalau kebangun langsung nulis gitu ya dok. Iya, set, gila, 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 dahsyat juga nih gitu. Habis itu nggak bisa tidur lagi dok. Iya justru itu kan, makanya jam 6 lari. Oh gitu. Nah itu yang jadi poin penting di ekosnya dokter Gia, olahraga ya dok. Untuk Iya bener-bener menimbulkan kreativitas sekarang ya. sudah terlalu banyak penelitian dok yang menunjukkan korelasi antara keluarnya neurotransmitter kita saat olahraga. Baik itu endorfin, ya serotonin, dopamin keluar semua gitu. Itu hormon-hormon, bahkan profesor saya bilang kalau ada satu obat yang bisa menggantikan seluruh fungsi olahraga, obat ini akan menjadi obat termahal di muka bumi, tapi obat terlaris. Sayangnya nggak ada. Artinya kita harus olahraga. Kalau dokter lihat air keran netes-netes, itu rasanya tuh kok ide di kepala tuh kayak netes-netes gitu ya. Coba lari deh. Itu sebetulnya jadi kayak air terjun ide itu. Oh, tuh. Salah satu tips dari dokter Gia ya. Jadi jangan hanya fokus bekerja dan menulis, tapi ya ada sempatkan waktu untuk berolahraga, untuk membuka Iya, kerannya tadi ya dok ya. iya, benar, benar, benar. Dan jangan lupa Oke. Nah, jadilah pembaca gitu. Tadi kan ya apa yang mau kita tulis kalau kita sendiri nggak baca gitu. Nah, kenapa si ChatGPT menjadi pinter? Karena dia di feed, diberikan disuapi puluhan jutaan, ratusan juta buku kan, jutaan buku bahasa gitu. Makanya dia sepintar itu. Nah, dia tidak punya akses ke internet. Nah, kita punya akses ke internet. Harusnya sih kalau kita meningkatkan daya belajar kita, kecepatan belajar kita, ya kita bisa serap lebih banyak dari internet. Salah satu nambah skill dan pengetahuan adalah dengan ikut e-course ini gitu dok. betul, betul. Yang pengen jadi penulis, jadi nggak perlu menunggu jadi dokter dulu ya dok. Jadi kita harapannya tuh mulai dari bibitnya dulu, mulai dari sarjana kedokteran tuh udah sekolah sambil ya iseng-iseng nulis, nanti kan lama-lama jadi makin rapi ya dok. Kalau di awal Iya, mungkin masih serabutan nggak ada masalah. Nah itu benar, yang mau benar, kita benar. dorong juga. Nah, jadi kalau mahasiswa kedokteran yang mau nambah uang jajan seperti halnya dokter Gia rajin menulis, jadi Iya, nggak cuma jadi tukang fotokopi, tukang iya fotokopi di fotokopi kampus. bahan aja kan, Jadi ada fotokopi satu bahan opsi lain ya kuliah. daripada selain iseng-iseng trading dan segala macam, mending ini lebih terarah dan lebih jelas ya. Itu salah Iya, karena kan satunya menulis. trading apapun ya, resikonya jauh lebih besar. Karena nggak ada yang tahu masa depan. Memang kalau kita tahu sejam ke depan aja ya, ya udah pasti nggak usah nulis, nggak usah ngapain, udah trading aja gitu. Masalahnya baik baik Warren Buffett mau Elon Musk kayak nggak ada yang tahu itu saham bakal naik atau turun, bohong kalau ada yang bilang tahu saham ini bakal naik, tahu saham, bohong, nggak ada yang tahu Yang habis ketangkep gitu. kemarin siapa ya? Atau di UFC? Makanya kan, makanya kan, ya akhirnya yang kaya raya bukan yang trading, yang kaya raya adalah orang-orang yang ngajak trading, dia dapat fee dari keboncosan orang kan. Akhirnya ketangkep kemarin loh. Apa? Human trafficking, human trafficking.
apa yang botak Ya kayak biopsi gitu. tape ya. Itu ya mirip yang di Indonesia juga itu akhirnya. Nah, dulu dokter mulai menulis sendiri itu ada nggak dok penolakan misal dari orang tua atau apa, ngapain sih kak dirimu pakai nulis-nulis kayak gitu ke sekolah yang bener aja misal itu ada nggak dok? Nggak, kalau orang tua tuh kan nggak tahu masalah sosial media dulu ya, kayaknya tuh gimana gitu. Nah itu aja sih yang mereka jangan terlalu lama di situ gitu-gitulah. Oh, tapi kalau menulis beliau-beliau nggak So ada far, masalah ya, ya dok? iya. Karena dia tahu setiap tiap orang tua ulang tahun ya kalimatku pasti keren-keren, jadi buat mereka happy dia membaca. Nah, Selamat ulang tahun gitu-gitunya. dokter juga merasa nggak bahwa ada sebagian kecil itu bakat juga ada dok, maksudnya nggak tidak 100% karena usaha. Enggak sih, enggak. Aduh, satu orang tua nggak ada yang nulis, papa mama boro-boro ya. Kakek nenek nggak ada yang nulis gitu. Bakat yang diturunkan nggak ada. Ini mah karena skill keasa aja, karena hari-hari gitu nulis. Atau Vocabulary-nya karena jadi ada faktor banyak pain gitu. tertentu mungkin dok, ada faktor pain tertentu, misal dulu pernah diputusin cewek terus gimana caranya semua saya luluh lantakan dengan tulisan saya gitu mungkin dok, puisi saya mungkin. Lo buku pertama kan gara-gara aku diputusin dong, makanya harus Oh, harus bacain. Dokter ini aja langganan Disney Hotstar, terus nonton Berhenti di Kamu. Nah oke. itu dia. Berarti kan ada faktor pain yang mendorong dokter sampai Iya, mewujudkan iya, 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 karyanya kan dok. iya, Ya, iya. Salah satunya ada pain lah, benar setuju. ya, Dan lucu ya, kadang-kadang kehidupan itu justru harus ada pain gitu. Gimana kita bisa menikmati kenyamanan kalau kita nggak pernah tahu rasa luka, rasa sakit. ya. Di salah satu webinar saya mungkin yang pernah ikut juga itu di buku juga ada. Jadi ada tiga faktor yang saya singgung di sana. Faktor pain, hope, sama fear ya, ketakutan ya. Ah, Nah, yang dari tiga itu, kalau saya ngasihkan asumsi, itu faktor pain yang paling gede karena misal rumah, kalau mau si orang mau segera bergerak cari pekerjaan gimana orang yang nganggur misal di rumah nonton TV biar dia segera gerak keluar gimana? Ya dibakar kan rumahnya seperti itu. Dan keluar gampang langsung ya. daripada ngasih diharapkan nanti kalau kamu kerja gajinya gede bisa beli rumah itu kan hope ya. Kelamaan belum tentu dia bergerak. Udah istilahnya dipepet Fear, seperti itu. fear Nah, dari jadi pain. pain-nya langsung pain kan. Mirip kayak yang kisahnya apa itu yang mau apa perang kapalnya ditenggelamkan biar nggak bisa balik ya. Mau tidak mau harus Iya, berperang iya. tapi tidak bisa. Nggak bisa balik, harus ngambil kapal perang musuh gitu. Nah, itu mungkin Benar-benar. Membakar jembatan juga kan istilahnya. ya ada istilah itu. Eh, Ya, eh. ya. Jadi nggak ada jalan mundur gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya faktor pain cari ya. Iya, dan Dibikin-bikin sebenarnya sendiri kalau perlu itu. nggak, bahkan di masa sekarang itu sangat-sangat easy untuk dapetin nightmare itu sih dok sebenarnya. Eh, Sekarang untuk hidup di Jakarta aja gaji UMR mah impossible gitu. Cobain aja, berat banget kalau nggak segera kelilit utang ya. Kalau Hmm. keluarganya lebih dari dua maksudnya dok, Hmm. anaknya empat misalkan. Dengan gaji UMR setengah mati, impossible, berat sekali gitu. Berarti kan harus do something gitu. Iya. Bahkan seorang dokter pun kalau hanya menggantungkan ya dok, menggantungkan dari rumah sakit itu ya mungkin di Jakarta pun nggak Iya, masih berat ya iya, dok. Harus ada iya. Makanya sesuatu itu. saya happy banget di rumah sakit, nggak pernah marah-marah ke pasien. Justru aku tuh nama julukanku lucu dok, nama julukanku Alprazolam karena obat penenang. Pokoknya ada pasien komplain, ada apa semua yang dimajuin ya aku karena ya aku jadi obat penenang gitu loh. Makanya jadi Karena buat aku kan ngeliat, kepala IGD ya dok. aku ngeliat pasien itu udah kayak nggak, bukan ngeliat uang masalahnya dong. Lihat Hmm. pasien tuh kayak apa? Ngeliat pasien tuh kayak ngeliat sumber inspirasi. Aku ngeliat pasien tuh kayak orang yang bener-bener kondisinya lagi jatuh, terus harus aku bantu gitu, secara kesehatan ya maksudnya. Ya, ya, ya. Nah, oke.
Ini berapa Sambil menit nih? dapat laporan dari istriku, ya penghasilanku dari rumah sakit dihitung-hitung ya cuma sepertiga ya, dua pertiganya dari tempat lain. Oh, pantesan aku santai di rumah sakit. Ya, itu juga buat gambaran ya. Jadi, ya meskipun, ya saya kurang lebih juga sama dok, cuma di rumah sakit sama kampus juga mungkin hanya sepertiga mungkin. Nah itu buat Iya gambar kan? teman-teman mungkin yang masih belum percaya. Jadi kita memang mendorong untuk itu, untuk entrepreneurship itu. Jadi kalau Anda hanya menggantungkan fixed cost, nah, fixed cost-nya di rumah Fix sakit ya enggak, cost. pasti akan ada batasnya. Ahli apapun Anda pasti akan ada batasnya. Kalaupun bablas itu biasanya mesti Iya, jadi karena sorotan. Nah, jadi sorotan iya, tuh. iya bener, bener banget. Karena bener-bener jam praktek kan ya segitu-gitu aja maksimal kan. Artinya dalam satu segmen itu ya maksimal pasien udah ketakar gitu dok. Sekian pasien udah gitu. Jadi eh, semaksimal maksimalnya pun ya segitu gitu. Ya, Kelihatan gitu segmennya. nah, ada maksimalnya ya, misal spesialis, subspesialis yang paling berarti kan berapa kali lipat, udah selesai yang subspesialis, udah berarti Iya, pengalinya sudah sampai situ kan. Tapi pengalinya kalau di dari situ ya luar, kali berapa. nah, Tapi kalau di kita luar, enggak. terutama uang-uang yang tidak ditukarkan dengan waktu ya dok. Hmm, Gitu. oke, Contohnya ya. royalti gitu. Passive income itu daripada nunggu saham naik turun ya dok. Passive income ini jelas. Iya. Aku juga beli saham, tapi aku cari yang dividen. Jadi aku menikmatinya si dividennya itu, Dok. Bukan capital gain-nya ya dok ya. Capital gain-nya mah nanti aja kalau udah pensiun baru aku capital gain-nya. Tapi Oke. aku Nah, ambil tahunan itu ya dari dividen-dividennya aja buat jalan-jalan gitu. ya ini ada satu sesi dok namanya seberapa entrepreneurial Anda. Ini sebenarnya tadi udah dijawab dokter Gia sih. Ini cuma riset kecil-kecilan saya gitu. Jadi beberapa teman-teman mentor ini pengen sih kita tahu benar nggak sih beberapa poin ini yang ada di diri masing-masing mentor itu, meskipun berapa kemarin ada yang salah juga sih misalnya. Misal nih ada yang investor yang pengen beli keseluruhan kepemilikan manajemennya Dokter Gia termasuk royaltinya plus bukunya. Jadi Dokter Gia hanya sebagai content writernya. Jadi sebagai pegawainya aja maksimal hanya boleh itu. Jadi nggak boleh bikin manajemen baru untuk penulisan buku sendiri. Itu kira-kira mau nggak dok? Dengan valuasi misalnya 1,5 yang wajar, 1,5 kali wajarnya. Satu setengah kali harga valuasi sekarang. Ya, Ah, enggak, seluruh. aku hanya maunya 50% gimana? Ini bukan nego dok, ini ceritanya. Seperti itu. Ya, berarti aku hanya boleh kesempatan, ya masih oke lah, jadi kayak manajemen itu mah, ya dok. Jadi Karena aku tetap bisa berkarya berkarya aja tapi gitu. sebagai orang di dalamnya, jadi bukan sebagai penerima royalti dok. Jadi sebagai istilahnya kayak pegawainya yang kreatif, pegawai kreatif ya, Pak. Iya, iya, jadi Tim pegawai kreatifnya lah. kreatifnya. Masih Iya oke, betul. oke itu. Masih oke, masih oke. Hmm. Jadi gini dok, kan ada namanya jenjang karir yang aku tidak miliki ya, di rumah sakit itu terbatas ya. Aku juga nggak ada niat sama sekali jadi direktur, jadi tidak mungkin mendaki jenjang karir. Karena ke atas nggak ada, maka aku akan melebar gitu. Kebayang ya dok? Hmm, Jadi hmm, sumber-sumber income lain yang aku cari gitu. Ya kalau hmm, itu ada yang ngelola ya bagus dong. I'm happy kalau ada yang ngelolain. Yang hmm, penting aku dapat sekian persen dari sumber income ini, ya kan dong? Dia kelola di manajemen, dia yang promote, dia yang macam-macam. Oke satu, terus bikin lagi satu dari film, misalkan bikin lagi satu e-course, misalkan bikin lagi satu macam-macam gitu. Jadi beberapa hmm. sumber. Oh, Karena nggak bisa ke atas, aku melebar lah gitu. oh ini tadi ada kelewatan sih dok saya. Jadi gimana sih untuk memonetize dari kebiasaan nulis buku ini dok? Selain dari bukunya itu sendiri, royalti dan segala macam kan tadi kayaknya sempat apa ya bikin e-course undangan ya mungkin dok? Undangan Iya, ada undangan beberapa instansi itu suruh ngisi apa dok biasanya kayak gitu. ya ampun asli dok. Itu bahkan di 2020 2021 itu setiap bulan tuh ya minimal dua lah undangan gitu.
2 sampai 3 lah gitu, hampir seminggu sekali gitu. Itu Dan suruh aku ngisi apa dok aku biasanya emang kayak gitu happy itu? aja. Apalagi sebelum pandemi 2019 ya lebih happy lagi, aku bisa bisa keliling ya, macem-macem ya tentang kesehatan gitu. Hmm. Kalau kalau kata mamaku sih emang emang dari dulu suka suka bicara depan orang ya, makanya kepilih jadi ketua OSIS SMP, ketua OSIS SMA, terus ya aktif di Senat dan lain-lain tuh gara-gara itu, gara-gara suka bicara aja di depan. Oh, yang khusus untuk Buku masalah bukunya ada dok? justru justru kan diundang sama Pemdanya Kalimantan Hmm. misalkan untuk Hmm. literasi gitu. Udah Oke. diundang lah mahasiswa-mahasiswa di sana gitu. Untuk mengajak bisa nulis buku juga gitu dok berarti? Iya, literasi kayak gini, kayak habis kan angka literasi Indonesia parah sekali kan dok. Jadi ya mereka kayaknya Pemda-Pemda itu juga punya kepentingan untuk itu gitu. Karena gimana pun juga pendapatan pajak, penerimaan negara itu akan jauh lebih meningkat dengan literasi yang tinggi rakyatnya. Kalau masih segini rendahnya mah dok, aduh, riskan malah. Hmm. Dokter pernah Oke. dengar kita akan mendapatkan bonus demografi nggak dok? Tahun Belum belum dok. 2045 kan. Jadi kita itu nanti 2040 lah ya, itu jumlah usia produktifnya akan jauh lebih besar dibanding anak-anak dan orang tua gitu. Jadi bentuk piramidnya jadi gini, jadi kayak wajik gitu. Kan Hmm. Ah, sekarang kan piramid iya kan. Jadi yang iya. paling paling banyak itu ya anak kecil terus mengkerucut gitu. Jadi kita benar-benar kita tidak ada orang yang umurnya di atas kita tidak akan nambah kan dok. Jadi ya bentuknya piramid. Hmm. Nah makin lama bentuknya jadi kayak wajik gitu. Nah di saat wajik itu harusnya Indonesia maju sekali karena angkatan produktif tinggi sekali gitu. Itu dengan banyak catatan, yaitu angka stuntingnya turun dan kedua angka literasinya naik. Kalau angka stuntingnya malah tinggi dan literasinya malah turun, itu mah bukan bonus demografi, itu Hmm. beban demografi dok. Hmm. Bonus beban. Iya, beban demografi banget. Itu GDP negara aja bisa turun jauh kalau stuntingnya masih 30%. Nah, kayak misal promosi-promosi buku seperti itu kan biasanya kadang juga penulis juga diundang kan, Dok? Ada acara apa Oh ya iya, maksudnya kayak iya, gitu? iya, 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 kayak bedah buku Ah, gitu-gitu, bedah seru buku. juga sih. Seru, seru, seru itu Biasanya juga seru. itu sebulan sekali pasti ada, Dok, kayak gitu, Dok. Sudah Iya, penulis. ada aja dari komunitas ini, komunitas itu, komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas mobil, terus peduli gizi, macam-macam deh. Lucu-lucu komunitas itu, Dokter Rodi. Komunitas-komunitas yang nggak pernah aku bayangin ternyata ada komunitas kodok, coba. Kodok Afrika. Mereka semua punya kodok Afrika. Aku nggak Ya, itu tahu. kepentingannya mengundang apa? Ya, tentang kesehatan, macam-macam sih dong. Oh, Iya, iya, mereka iya, iya. kadang-kadang mikir tentang mereka habis medical check up bareng-bareng gitu. Wow, didiskusiin hasil medical check up-nya gitu. Oh, lumayan, periksa gratis. Iya, kayak gitu, bacain hasil. Ini ada pertanyaan tapi medis ya. Mohon maaf harus saya skip nanti mungkin bisa Nanti DM DM dokter. aja, DM. Iya. Dok kalau mata ya. Heeh. Oke. Tak lanjut ya ini karena udah hampir 1 jam. Nah, Nggak tidak kerasa sempat ya? caption. Dokter di rumah nggak kerasa ini saya dipraktekkan Mas ya dok. Walah, masih tuh. Jadi karyawan udah pulang semua saya di sini sendiri. Oke. Nah, saat sekolah, ini pasti ya sih. Saat sekolah sering nggak dok belajar hal-hal lain yang di luar bidang medisnya, misal baca psikologi, IT, filsafat ya pasti ya dok. Kayak nggak Iya, mungkin nggak suka banget. orang. Suka banget. Aku sukain tuh dua sampai sekarang tuh tentang history ya, tentang sejarah sama keuangan. Dua itu aja yang aku paling banyak, itu buku terbanyak yang aku baca kayaknya tentang sejarah sama tentang keuangan deh, Dok. Psikologi malah After enggak dok. Iya, Psikologi, filsafat. psikologi kan sering ya, itu kayak misalkan
how to deal with people ya, people person, tentang gimana apa kayak apa personality plus yang kayak gitu-gitu. Oh, Itu mah aku oh. juga baca. Cuma lebih banyak lagi aku baca tuh ya sejarah sama keuangan. Sejarah Makanya tuh aku lebih, maksudnya apa dok? sejarah sejarah hampir semua ya dok. Manusia itu bener-bener fascinating gitu dok sejarahnya. Kita sampai diri kita sekarang nih kondisi hari ini tuh ya ternyata ya tersusun dari lingkaran-lingkaran segmen era gitu yang bener-bener numpuk satu sama lain akhirnya jadi sampai kayak kita gitu. Jadi kadang-kadang aku mikir emang udah takdir kali kayak gini karena kalau ini nggak kejadian maka nggak akan menjadi ini, kalau ini nggak kejadian maka gitu. Jadi benar-benar dahsyat change of reactionnya itu loh. Iya, iya, iya. Nggak kebayang saya membaca sejarah dok. Contoh satu aja, ada Ya, satu tindakan ya, satu hmm, tindakan, satu aja kejadian itu, hmm. andai itu tidak terjadi, beda cerita, yaitu meninggalnya Pangeran Austria, Oh, Perang Dunia Franz ya, Ferdinand. Perang Dunia satu ya. Iya, Ya. iya, iya. Andai Nah, itu tidak ada kejadian itu, gagal si Gavrilo Princip itu gagal nembak gitu. Dia hampir hampir gagal juga kan, dia udah sekali nyoba gagal. Habis itu dia sedih-sedih terus minum-minum terus ya gagal gitu. Andai itu hari itu gagal, beda ceritanya dong. Perang dunia nggak jadi, virus Spanish flu nggak akan jadi, maka maka Alexander Fleming nggak akan kena Spanish flu, nggak akan nemuin antibiotik. Walt Disney nggak bakal kena Spanish flu, nggak bakal nyiptain Disneyland. Jauh jadi dahsyat gitu. ya mungkin seperti ini Mesin-mesin, juga ya. iya Zoom nggak akan mesin-mesin, ada kalau nggak ada COVID dok. bener, 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 bener. Makanya ada hukum sebab akibat yang beruntun itu panjang gitu. Oke. Nah berarti Nah, kalau gitu kita tahu aja apa yang kita lakukan sekarang itu akan sangat-sangat signifikan terhadap masa depan kita gitu. oke, itu kata-kata quote-nya seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Jadi bukan seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa banyak apa yang kamu lakukan gitu. Seberapa banyak yang kamu lakukan. Nah, eh, misal pas sekolah atau apa dok, sebelum mulai apa mempublish buku ini sering nggak dok dulu waktu ke apa sekolah iseng-iseng jualan kecil-kecilan dok. Tadi kan sering baca buku bisnis kan. Tapi juga di actionnya ada nggak dok? Misal entah itu jual pernik, jual apapun, reseller apapun itu sering nggak dok Oh seperti itu? iya, 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 iya. Aku suka banget jualan asli. Aku jualan HEPA filter, jualan apa lagi? Even makanan aja aku jual dong. Happy aja Oh, gitu. Dan ternyata ketemu istri yang suka juga jualan gitu. Istriku tuh misalkan ke Pacific Place ya, itu salah satu mall yang terbesar di Jakarta. Itu masuk ke apa Gucci, ke Chanel, ke Louis Vuitton. Itu bukan buat belanja, tapi untuk belanjain orang. Jadi dia foto-foto, posting, kirim, terus orang-orang dari teman-teman kita dari Kalimantan atau dari mana gitu nitip. yang mereka punya uangnya, cuma nggak Ah ada ya. mallnya di sana. Ah, ah. Udah akhirnya nitip sama istriku, terus ya udah eh, dari situ aja. Jadi dia keluar kayak orang kaya dok. Wah bawanya plastik-plastik, wah keren banget. Padahal itu titipan semua. Nah, itu salah satu potensi ini yang belum mungkin teman-teman di luar anu ya belum dilirik ya. Jadi yang di kota-kota besar ini salah satu potensinya ya seperti itu ya jasa titip beli ini ya. Dan Iya, iya, kan iya. bisa dipastikan kan barangnya juga pasti asli kalau dari temen sendiri kan ya. Beda misal Iya, dari iya, Shopee iya, iya. dapatnya apa, yang datang Iya, apa iya. ya. Kan bisa Oh langsung video call kan? Bisa video call ya. gitu. Nah, Dan kadang-kadang misalkan harganya lagi diskon 30% gitu, dia tetap bayar 100% dong gitu. Jadi ya udahlah itu kayak buat kamu gitu. Jadi untung 30%. tiga oke puluh persen gitu. dari 100.000 mah kecil ya. Kalau 30% dari tas-tas kayak gitu ya gede. Ya, ya kalau bikin sesuatu dok, misal produk atau apa, biasanya yang jadi mindset pertama apa dok? Yang penting ini bisa jalan dulu, ini ada value-nya, atau ini nanti kira-kira marginnya nutup nggak ya untuk setelah setahun dua Iya. tahun. Biasanya yang dipilih yang mana dok? Value-nya dulu atau hitung-hitungan ROI?
dan Iya, segala iya, macam. iya. Makanya itu ada risk and reward kan. Itu pertimbangan itu tuh sangat-sangat penting gitu. Katanya kan kalau orang kaya itu nggak usah khawatir karena dia bantalan resikonya tinggi. Salah. Tidak ada satupun orang kaya yang aku lihat yang tidak memperhitungkan resiko, Dok, gitu. Hmm. Aku ngobrol sama teman-teman papa yang emang konglomerat itu ya. Hmm. Pertimbangan nomor satu mereka resiko gitu. Hmm. Dokter dia sendiri, Sebandingnya misal sama kayak rewardnya. bikin buku itu sendiri yang pertama dulu. Saat pengen mempublish, yang dokter dia pikirkan apa? Yang penting ini publish lah, terserah nanti saya dapat royalti Oh, berapa enggak, aku ini. itu udah ada goals berapanya gitu total. Oh, Suaraku oh, kedengaran ya, Dok? tadi sempat agak keputus sedikit. Oh iya, Sekarang udah masuk lagi. iya, iya harus ada goalsnya gitu tetap Luar biasa ngobrol. berarti. Makanya uh, uh, makanya sebenarnya bestseller itu ya direncanakan juga. Dan makanya aku risk rewardnya aku lihat untuk yang pertama harus sama penerbit gitu karena aku nggak ngeluarin banyak hmm. dana gitu. Ada keinginan publish sendiri nggak dok? Atau malah mungkin sampai bikin publish Enggak bikin usah, sendiri? belum. Aku bisa fokus targetnya setahun satu buku aja. Hmm. Nggak ada yang mau ingin di publish sendiri dok, yang mesti diedarkan sendiri. Kan fanbase-nya udah banyak nih dok nih. Kira-kira Iya sih masuk nggak sebenarnya nih kalau cuma tanpa saya publisher? benar 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 banget cuma ya sebesar besarnya fanbaseku tidak sebesar 270 juta rakyat Indonesia yang bisa dijangkau lewat toko-toko buku itu kan. Jadi aku dapat Iya, iya. dapat kecil tapi volume besar gitu itu yang aku masih. Oke, itu versi hitung-hitungannya dokter Gia ya. Iya. Karena bahasanya dokter Gian juga bisa diterima umum ya, bukan bukan bahasa teknis yang spesifik untuk profesi tertentu ya dok. Hanya Iya. tadi kan saya kaget yang dia ini terjual lebih banyak. Oh, saya kira ini yang bahasannya khusus ke itu koas kayak cado-cado itu. Oke. Enggak. Nanti aku Nah, kirim lah dok kalau masih ada. Aku juga lupa masih ada nggak ya stok perikardianya. Nanti kalau ada aku siap. kirim deh ke dokter. Ya nanti saya belilah dok. Masa dikirim aja. Nanti itu ke dok sama buku yang saya nggak laris dok. Iya, aku belum lihat buku dokter Odi. Bukunya tipis dok, jadi ini saking menghargai waktu para dokter saya dok, jadi bukunya tipis saja. Itu alasannya seperti padahal idenya nggak keluar. Gua tuh padat pas itu, tipis tapi padat itu. Wah nggak ada dok. Ya ini karena udah 1 jam dok, nah, nanti Oke. biar teman-teman bisa istirahat juga dan saya juga bisa pulang. Oke. Ini Ya. saya sambil Selamat istirahat, ya belum dok ini sebelum kita tutup saya menginfokan lagi bahwa Dokter Gia ini salah satu mentor di Dopa, jadi yang pengen jadi penulis beliau mengajarkan detail sekali ya, mulai dari bagaimana mencari inspirasi, bagaimana langkah-langkah menulis, kemudian bagaimana bahkan sampai gimana mengirim surat ke publisher untuk melihat draft tulisan agar bisa dilirik dan segala macam, sampai membahas biaya produksi, royalti dan segala macam. Nah, jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut bisa ikut e-course-nya Dr. Gia di Dopa, nanti silakan cek di dopa.co.id, dan bisa nanti juga kan terus tergabung di salah satu grupnya bareng Dr. Gia, bisa tanya-tanya lebih lanjut, misal masih ada yang penasaran, atau mungkin butuh inspirasi lebih lanjut, Dr. Gia bisa ya gabung. Oke. Sebelum selesai itu mungkin Dokter Gia ada pesan-pesan atau tips buat sejawat Dopa yang baru pengen mulai menjadi seorang penulis. Iya teman-teman sejawat Dopa dan teman-teman sekalian, 2023 banyak yang bilang akan jadi tahun yang susah, tapi itu belum terbukti, nggak ada yang tahu masa depan. Prediktor terbaik untuk masa depan adalah tindakan kita hari ini. Jadi mumpung masih di bulan Januari, mumpung masih fresh, kalau mau menentukan untuk melakukan satu, ya sekarang saatnya gitu. Mungkin salah satunya adalah dengan mulai belajar dan belajar menulis gitu. Jadi sampai ketemu di course kita nanti. Semoga, saya yakin sih pasti bermanfaat dan ya semoga teman-teman lebih sukses, lebih sejahtera. Oke.
Ya, terima kasih Dokter Gia sudah menyempatkan waktunya untuk live IG pada malam hari ini. Terima kasih buat Jawa Dopa sekalian juga yang sudah tergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Sampai ketemu ya, Dok. ya izin. Nah.